Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mus, mohon maaf repot mboten jenengan. Alhamdulillah tidak repot Bu Suci. Oke. Ini saya pengen sharing-sharing dengan Bu Mus. Gini Bu Mus, sebelumnya sehat nggih Bu Mus kabarnya? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bu Mus sudah diberikan kesempatan saya untuk bisa sharing ke Bu Mus. Jadi gini, saya ingin belajar atau sharing dengan Bu Mus mengenai pengambilan keputusan-keputusan yang selama ini sudah dijalankan di sekolah ini Bu Mus. Menurut Bu Mus, bagaimana Bu Mus itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Nggih, terima kasih Bu Suci untuk mengidentifikasi kasus dilema moral yang ada di sini, terutama di SMKN Al Hidayah. Yang pertama, kami mengenali dan menentukan siapa yang terlibat di dalam masalah itu. Kemudian tentunya kita harus mengumpulkan juga bukti-bukti yang ada, kemudian menentukan masalah ini benar atau salah. Kemudian baru saya mengambil sebuah keputusan yang terakhir kita refleksikan. Oke. Kemudian bagaimana Bu Mus menjalankan pengambilan keputusan, terutama keputusan untuk kasus-kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusannya, ngerti Bu Suci, kami mengambil keputusan itu tidak saya pribadi, tapi saya mengambil keputusan itu berkolaborasi dengan yayasan, dengan guru dan waka yang sudah kami tunjuk di SMKN Al Hidayah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mus lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Untuk langkah-langkah di dalam mengambil sebuah keputusan, yang pertama saya harus mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian mengumpulkan informasi-informasi yang relevan, kemudian mencari solusi alternatif. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan bukti-bukti, kemudian mengambil sebuah tindakan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mus anggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan, terutamanya pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan, ya itu tadi, kita harus mengetahui dulu masalahnya itu apa, kemudian kami rembukan, kami musyawarahkan, kami berkolaborasi dengan pengurus, dengan yayasan, dengan waka untuk nantinya dilanjutkan sebuah kebijakan. Kemudian hal apa saja Bu Mus yang merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau tantangan yang saya alami di sini ya, di sekolah SMK, kalau dalam mengambil sebuah keputusan untuk masalah dilema ini, kami sangat kesulitan atau dalam memutuskan sebuah keputusan atau kebijakan jika yang melanggar itu adalah orang yang selama ini saya hormati, orang yang selama ini menjadi senior saya, kok ternyata itu. Maka yang paling menurut saya tantangan itu yaitu dalam mengambil keputusan yang melakukan itu sebuah senior atau senior saya. Kemudian pada saat pengambilan keputusan itu Bu Mus memerlukan waktu-waktu tertentu atau langsung diputuskan pada saat itu juga Bu dalam pengambilan keputusan? Kalau pengambilan keputusan itu melihat masalahnya Bu. Nah, masalahnya itu
mendesak segera untuk diputuskan atau tidak mendesak. Kalau masalahnya itu sangat mendesak, kami juga berusaha memutuskan dengan berbagai informasi atau berbagai bukti yang sudah terkumpul. Pada saat itu juga kami putuskan. Oke. Kondisinya. Kalau misalkan keputusan itu membutuhkan waktu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bu Mus lakukan, Bu? Kalau membutuhkan waktu, tentunya langkah yang pertama tadi sama, kita harus mengumpulkan dulu faktanya, karena itu yang menentukan apakah benar atau salahnya itu. Kemudian kami bermusyawarah, baru mengambil atau memutuskan sebuah kebijakan. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mus dalam pengambilan keputusan, terutamanya dalam kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika, Bu? Ya, kalau seseorang jelas ada, Bu, karena saya juga tidak memutuskan sendiri. Tentunya harus bersama-sama, terutama pada wakil dan pengurus. Dari ini ya Bu Mus, dari semua hal yang sudah disampaikan Bu Mus tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Mus petik dari semua pengalaman yang sudah Bu Mus pengalaman mengenai pengambilan sebuah keputusan tadi, Bu? Ya, pertama kami lebih teliti dalam menentukan sebuah kebijakan. Yang kedua, mungkin kami juga lebih bijaksana lah ya untuk menentukan sebuah keputusan. Bu Mus, terima kasih atas waktunya hari ini, atas pengalamannya Bu Mus yang sudah dibagikan ke saya, pengalaman baru. Semoga ini juga bermanfaat untuk saya juga, Bu Mus, karena saya di sini juga selaku junior, saya masih banyak butuh bimbingan juga dari Bu Mus. Terima kasih Bu Mus atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rifan. Waalaikumsalam. Pak Rifan, boleh minta waktunya sebentar Pak Rifan? Tidak repot kan hari ini Pak Rifan, nggih? Insyaallah tidak. Pak Rifan, mohon maaf minta waktunya ini sebentar. Saya ingin sharing dan berbagi pengalamannya Pak Rifan nanti kepada saya mengenai ini Pak Rifan, pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan di sekolah yang selama ini sudah Pak Rifan jalankan. Menurut Pak Rifan itu bagaimana Pak Rifan itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Rifan? Ya, saya melihat bahwa kasus untuk dilema etika antara benar dengan benar, di mana itu merupakan suatu situasi yang terjadi ketika harus memilih atau memutuskan antara dua pilihan yang memang benar-benar menurut kita itu benar gitu ya. Jadi ya harus gimana sih kita itu harus istilahnya dipilih mana yang terbaik, ya mungkin seperti itu. Kemudian menurut Pak Rifan, bagaimana Pak Rifan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Rifan, terutamanya kasus-kasus di mana tadi yang sudah Pak Rifan jelaskan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Rifan? Yang jelas yang kita lakukan itu adalah mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan ya kita kaji ulang keputusan kita. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah biasa Pak Rifan jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan? Selama ini yang kami laksanakan itu diantaranya ya menganalisa antara benar salahnya, membuat alternatif solusi. Ya jelas solusi itu yang kita cari saat antara benar dengan benar, sesuai dengan kriteria yang kita inginkan di sekolahan itu.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Rifan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutamanya pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, Pak Rifan? Menelaah siapa-siapa yang terlibat. Gitu. Sifat urgent mendesak itu biasanya itu yang sering terjadi. Ya, keputusan antara benar dan benar, tapi ya antara benar dan benar itu ya dilihat di situ yang mana yang menurut kita paling ini aja gitu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Rifan dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang namanya aja antara benar dengan benar. Ya jelas ya, kita dahulukan dulu yang mana yang memang sifatnya itu lebih lebih mengarah ke situasi yang kita hadapi itu tadi, Bu. Apakah Pak Rifan dalam pengambilan keputusan itu membutuhkan waktu tertentu, atau Pak Rifan itu langsung memutuskan pada saat itu juga ketika mengambil keputusan, Pak Rifan? Kita kan organisasi, Bu, ya. Kita kan punya struktur. Jadi ya tetap yang namanya organisasi kita musyawarah terlebih dahulu, ada waktu-waktu untuk kita kaji ulang tadi, seperti yang refleksi untuk mengambil keputusan tadi. Tidak semena-mena langsung memutuskan gitu, tidak, karena kita juga melibatkan banyak orang. Berarti langkah-langkahnya ketika Pak Rifan kan pasti membutuhkan waktu gitu. Pak Rifan tetap melibatkan berbagai unsur yang ada di organisasinya Pak Rifan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rifan dalam pengambilan keputusan tersebut? Karena organisasi atau sekolahan ini tuh masih dalam naungan yayasan, ya semua keputusan juga nantinya akan dibantu atau diputuskan, memang itu putusan memang benar-benar diputuskan oleh yayasan. Jadi kita tuh tidak semena-mena kita itu berjalan masing-masing, karena kita punya yayasan yang menaungi kita. Dari semua hal yang tadi sudah Pak Rifan sampaikan, dari pengalaman-pengalaman yang Pak Rifan sudah ceritakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Rifan petik dari sebuah pengalaman yang sudah disampaikan tadi, Pak, dalam pengambilan keputusan? Ya, yang jelas kita itu lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena orang itu memang sifatnya itu tidak lepas dari sifat egois, ya, seperti itu. Jadi ada yang ingin mana yang harus didahulukan gitu. Tapi kita kan organisasi, ya, yang jelas kita harus lebih teliti lagi, kita harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Memang seperti itu ya. Pak Rifan. Pak Rifan, mungkin cukup, terima kasih waktunya. Pak Rifan sudah mau berbagi, mau sharing pengalaman Pak Rifan mengenai pengambilan keputusan di sekolahnya Pak Rifan. Semoga pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan tadi juga bermanfaat untuk saya, Pak Rifan. Ya, terima kasih sama-sama. Saya ucapkan terima kasih Pak Rifan ya. Saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.